Jadi ada ilmu yang ketambah, ada ilmu yang ketambah, dekat pada Allah Ta'ala itu bertambah terus-menerus seperti itu. Sehingga itu salah satunya bisa memanjangkan umur, iya. Tetapi apakah, kalau ketawa-ketawa itu bisa memanjangkan umur? Belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita kan dianjurkan untuk selalu bersilaturahmi ya Pak Ustadz, bersilaturahim ya Ji ya, silaturahim. Katanya silaturahim itu bisa memanjangkan umur dan juga melapangkan rezeki seperti itu Pak Ustadz. Nah itu sebenarnya yang dimaksud yang seperti apa silaturahimnya itu Pak Ustadz? Karena kan kita ini manusia ini kan heterogen ya Pak Ustadz ya. Banyak sekali, ada yang satu iman, ada yang tidak seiman. Ini yang dimaksud yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silaturahim itu satu kandungan. Kalau silaturahmi itu untuk banyak orang, kerabat gitu. Banyak orang. Ya, jadi maksudnya adalah silaturahmi sebenarnya. Silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Jadi silaturahmi itu kan menyambung kembali intinya itu. Menyambung kembali. Jadi istilahnya umpamanya kamu sama Haji C itu udah lama nggak ketemu, nah itu saya mau silaturahmi ke Haji C. Nah itu menyambung kembali. Artinya dulu pernah berteman gitu Pak Ustadz. Iya. Bukan kawan baru berarti Pak Ustadz ya. Kawan lama ini Pak Ustadz. Kawan lama lain lagi itu. Kawan baru lain lagi itu. Ya. Kawan ini ya menyambung ya, istilahnya menyambung kembali. Nah, itu bisa memanjangkan umur umpamanya. Ya, memang insya Allah sih bisa. Kita kasih contoh umpamanya kalau kamu sudah pensiun di rumah aja kan. Kadang kalau seseorang itu ketemu sama pasangan tiap hari, ada yang seneng, ada yang enggak. Dan sebenarnya sih harusnya seneng ya, tapi kan belum tentu. Memang kalau seseorang itu kalau dalam kondisi stagnan, diam istilahnya di rumah, kemudian tidak ada sesuatu aktivitas atau sesuatu yang menjadikan otaknya berpikir atau membicarakan sesuatu yang menjadikan hormon endorfin itu keluar hormon bahagia maksudnya itu kan judek dengan sehari-hari rutinitas di rumah itu, sehingga pada saat momennya kamu silaturahmi ke Haji C itu kan bisa mengingat masa-masa lalu, bisa mengingat sesuatu yang lucu umpamanya. Itu yang dimaksud bisa memanjangkan umur itu ya, ini hanya contoh. Contoh ya. Bukan bisanya ya, ini hanya contoh aja. Sehingga pada saat kamu itu di rumah itu judek, hormon endorfin di kepala itu tidak keluar. Nah pada waktu ketemu Haji C itu tidak ada lain kecuali ketawa ketiwi aja. Betul, ya. Sebenarnya pada saat seseorang, momennya kamu di rumah aja, itu kan sebenarnya kamu stagnan di situ. Jadi bisa ada kebosanan dengan istri, dengan anak barangkali. Ini hanya barangkali aja. Ada tingkat kebosanan tertentu. Nah kebosanan tertentu ini akan menjadi sesuatu yang wujudnya putus asa dalam kehidupan sehari-hari itu kok kayak momennya punya pikiran kok hidupku kok begini-begini aja, jenuh dan sebagainya. Bisa, makanya di situ tidak boleh istilahnya. Makanya harus belajar untuk berikhtiar, salah satunya itu dengan silaturahmi tadi. Dengan silaturahmi tadi itu memang ini ada pilihan ya. Kalau momennya kamu dengan kondisi yang di rumah aja
Lama-lama itu kan cara berpikirmu itu kan selalu turun karena di rumah kok begini-begini aja. Memang nggak ngerti harus bagaimana. Bener. Apalagi kalau orang introvert di kamar, di rumah, dia nggak ngerti dia harus bagaimana. Yang tadi kalau di rumah itu hanya diam, stagnan, cara berpikir itu pasti ada bosan. Dan bosan ini pasti dia akan menyalahkan hidupnya. Oh iya. Itu insya Allah akan dibaca oleh Allah Ta'ala bahwa kamu sudah tidak merasa hidupmu sudah nggak manfaat. Merasa hidupmu sudah tidak manfaat. Dibaca oleh Allah Ta'ala seperti itu. Saya ada teman, baru kemarin itu ya, teman itu menurut saya jarang emosi dia. Teman saya itu jarang emosi. Kalau bisa emosi, bisa, tapi dia jarang emosi, jarang marah gitu. Cuma teman saya itu sadar atau tidak sadar itu cara bicaranya itu celekopan gitu. Celekopan itu asal ngomong gitu. Nah, memang dia lumayan punya harta lah istilahnya. Dia punya rumah itu 5 kalau nggak 6 insya Allah ya. Bukan lumayan. Ya, 5 banyak itu. 5 atau 6 lah. Dan itu memang saya tahu dia sholat tapi ya begitulah ya, saya tidak bisa. Nah, di titik-titik saya dikasih tahu itu dia meninggal. Dan dikasih tahu itu dia meninggal. Meninggalnya pas tidur katanya. Dia memang nggak sakit ya. Nah makanya di situ kelihatan kalau dia memang tidak emosional, tidak pemarah, tidak ini memang tidak sakit. Dia kondisinya meninggalnya tidur. Nah saya melihat waktu saya ditanyain kenapa dia kok meninggal, padahal umurnya ya belum ada 60 lah. Belum ada saya. Tapi kenapa meninggal? Ini memang kalau dijawab, itu haknya Allah. Iya. Betul. Tetapi saya tanya kepada istrinya, apakah dia merasa bosan tentang hidup kok hidup itu seperti begini-begini aja. Ini satu, saya bilang tanya gitu. Atau dia sudah pingin santai, bosan dengan kehidupan dia bekerja, pinginnya itu santai. Pingin santai, pingin memuaskan dirinya lah istilahnya. Saya bertanya begitu aja, ingin memuaskan dirinya atau pensiun atau bagaimana? Itu memang istrinya jawab. Dia memang kayak bosen rutinitas sehari-hari. Dia jawab bosen. Dia ngomong bosen, ya. Dan nggak sekali 2 kali, enggak. Sudah beberapa tahun, ya. Nah, di situ satu ada kebosanan. Yang kedua memang dia ngomong dalam kondisi dia itu happy, dia ngomong saya ingin nyenengin saya sendiri. Yang selama ini saya nggak pernah nyenengin diri saya ingin nyenengin diri saya sendiri. Memanjakan hidup menurut istrinya. Kemudian ya saya, sudah benar Allah. Karena dia bosan dengan kehidupan rutinitas hidupnya dia. Lah, kan berarti dia minta mati di situ. Bosan hidup sama dengan itu jadinya bosan hidup sebenarnya. Jadi itu tidak boleh. Jadi pada saat itu dia putus asa. Jadi nggak boleh kita putus asa. Wala ta'yasu mir rauhillah. Jadi janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hidupnya kita itu sebenarnya rahmat dari Allah Ta'ala. Nah itu harus kita kelola dengan baik. Kalau kita seorang muslim harus belajar agama, belajar syariat, kerjakan hingga menjadi amal soleh. Tapi kalau dia berkali-kali dia ngomong, aku bosan dengan hidupku yang begini-begini aja. Nah dia sebenarnya sudah mencatat takdirnya dia sendiri. Dia sebenarnya. Jadi dia pingin seperti itu. Sama seperti seorang mau umroh dia ngomong, saya pengen meninggal di tempat umroh. Ya, Jadi kenapa seperti itu? Ya memang kita harus hati-hati dengan bicara kita. Karena saya punya teman pada waktu dia mau haji itu, memang dia bilang seperti itu. Ya, akhirnya meninggal di sana. Nah, dengan meninggal di sana itu kan di situ ada PR, apakah dengan meninggal di sana itu tidak dihisap oleh Allah Ta'ala nantinya? Ya enggak, tetap dihisap dia. Bukan terus masuk surga, enggak, tetap dihisap seperti itu. Benar, ya. Itu kan hanya tempat meninggalnya. Nah, di titik itu ketahuan bahwa
berarti memang insya Allah teman saya itu dia sudah mencatat dirinya bahwa dia bosan hidup sebenarnya. Artinya putus asa seperti itu. Artinya dia sadar atau tidak sadar atau itu menjadi omongan dia sehari-hari bahwa aku bosan, apakah dia itu sombong dengan kebosanan, padahal lewat kerjaan dia itu Allah sudah menitipkan harta, mamanya. Itu kan sebenarnya bisa menjadi kesombongan. Walaupun sebenarnya orangnya nggak emosional, nggak pemarah lah istilahnya. Tapi di titik itu saya langsung tersenyum. Ya makanya dia meninggalnya nggak sakit. Karena nggak marah, dia nggak hobi marah. Dia tidur. Nah, dia bosan sebenarnya. Nah, kenapa itu nggak diingatkan oleh istrinya? Istrinya juga nggak tahu. Oh iya, sama. Taunya cuma sholat aja kan begitu. Berarti dia membawa sumpahnya dia yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Dia bosan hidup. Artinya kalau beliau itu bersilaturahmi dengan teman-temannya, itu bisa menghindari kebosanan kira-kira gitu. Lah, itu kan orang kan beda-beda. Beda-beda juga ya. Istilahnya kalau dia ngomong, lewat omongan dia ada sombong, orang kan nggak tahu kalau omongannya dia itu ada sombongnya. Kecuali dia omong itu memang ditata sehingga dia nggak mau, istilahnya mau ada sombong pun nggak mau bicara dia. Nah tapi kalau momennya sehari-hari dia ngomong itu ada kesombongan, merasa dia itu pintar, walaupun dia tidak merasa aku pintar ya, baru ngomong kan seperti itu. Tapi orang itu lewat dia ngomong itu kelihatan dibaca bahwa ini merasa kemintar sebenarnya. Nah, itu kita aja yang manusia aja bisa menilai, apalagi Allah. Nah, di titik itulah kalau saya ingat memang temanku orangnya seperti itu. Jadi kayak dia ngomong itu spontan dan itu diyakini seperti itu. Makanya waktu saya tanya sama istrinya, betul seperti itu karena pada waktu menikah saya tidak tahu. Nah, di titik itulah saya berpikir, oh iya ya, berarti memang seorang itu tidak boleh dia ngomong sembarangan, merasa sebenarnya dia ngomong aku bosan itu hidup tuh kayak gini-gini, kerja begini-begini. Lah itu yang ngasih itu kan Allah, nggak boleh dia seperti itu. Ini gambaran ya, dan salah satu sisi. Jadi istilahnya kalau orang itu dengan gayanya ngomong, merasa ini, dia merasa bikin begitulah cara ngomong. Kemudian kalau orang silaturahmi itu kan bisa aja dia bosen di rumah. Ini bosen ya, bukan yang kayak tadi ya. Bosen di rumah, kemudian kemudian dia main ke tempat temannya. Nah, disitulah dia bercerita sesuatu yang bisa lebih manfaat. Yang dulunya dia di rumah itu muka itu masam. Ya, walaupun dia nggak marah tapi muka itu masam aja. Seperti tembok rumahnya dia kan gitu. Tapi pada waktu ketemu namanya kusam gitu ya. Pada waktu ketemu temennya atau itu dia bisa ketawa ini. Jadi akhirnya kan muncul gairah untuk hidup lebih lama lagi gitu loh. Jadi kemudian dia bisa aja semangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tahu pada waktu dia ketemu yang diomongkan cuma ngaji walaupun sesekali terselip dengan ketawa ketiwi atau yang tidak ngawur lah istilahnya. Di titik itu sebenarnya itu manfaat. Jadi ada ilmu yang ketambah, ada ilmu yang ketambah, dekat pada Allah Ta'ala itu bertambah terus-menerus seperti itu. Sehingga itu salah satunya bisa memanjangkan umur, iya. Tetapi apakah kalau ketawa-ketawa itu bisa memanjangkan umur? Belum tentu. Kalau orang melihat TV kemudian ketawa ngakak memanjangkan umur, belum tentu. Iya benar. Nah, di titik itu bisa melapangkan rezeki juga bisa. Jadi bukan ketawa ketiwinya, jadi silaturahminya. Jadi pada waktu ketemu sama teman, kemudian ada pertanyaan. Suatu ketika memang orang bertanya, kamu kerja di mana? Oh, aku udah pensiun. Oh, beneran nih? Nah, karena temenmu ngerti kamu itu kinerjanya bagaimana, kan ada bisa aja pertanyaan, mau nggak kerja sama saya? Kan gitu. Ngarep Ji. Kan gitu ya. Tapi apa silaturahmi itu juga harus milih-milih gitu Pak Ustadz. Ngelihat-lihat juga teman, karena kan teman yang dulu dengan keadaan sekarang atau keadaan itu kan selalu bisa berubah-ubah gitu kira-kira Pak Ustadz. Sebenarnya mau silaturahmi itu kan bisa, yang memilih itu kan kamu. Pokoknya kamu mau ngaji kan ketemu sama teman-teman yang di agamanya cukup lumayan bagus. Kalau kamu mau harta dunia, karena kamu bisa milih kemana kamu tempatnya mau. Berarti tetap harus
harus selektif juga ini gitu Pak Ustadz ya. Ya Dalam sebenarnya nggak silaturahmi. seperti itu sebenarnya. Intinya silaturahmi itu adalah menyambung istilahnya, menyambung yang dulu itu Terputus terputus gitu ya, ya. putus Oke, karena memang ya, kurang komunikasi atau bagaimana, bahwa memang sudah lama nggak dipikirin, nah, itu menyambung kembali. Nah, menyambung kembali itu kondisinya bagaimana? Itu banyak kondisinya. Salah satunya yang tadi bisa memanjangkan umur. Nah, kalau umpamanya orang itu, ya kalau orang itu dia maunya cari pekerjaan, ya itu silaturahmi tapi dalam bentuk duniawi yang memang bukan akhirat. Iya. Seperti itu. Jadi tidak bisa seseorang itu, oh berarti saya harus milih-milih nih untuk kerjaan sana, kalau ini sana. Untuk yang selingkuh sana, kan gitu. Kan pilih itu berarti. Ya, kan nggak seperti itu. Akhirnya nggak keluar kota. Jadi intinya kalau bisa ditarik pelajaran silaturahmi itu manusia itu nggak boleh sendiri gitu Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Intinya itu ya mengurangi kebosanan manusia, sifat manusia itu sendiri sebenarnya. Bukan berarti terus bosan dengan istri, bosan dengan enggak juga. Jadi insya Allah kalau itu memahami seperti itu, makanya cari silaturahmi itu ke tempat yang baik, kan gitu. Ke kajian boleh, itu yang dianjurkan. Ke orang-orang yang soleh boleh, soleh yang benar ya, kita melihat soleh ya. Tidak asal-asalan jeplak, dia ngomong jeplak dan sebagainya, tidak bisa seperti itu. Soleh itu kelihatan dari sekian tahun itu, dari bicara kemudian sehari-hari itu kan bisa ada rekam jejaknya bahwa dia memang termasuk orang-orang yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu boleh silakan. Itu kan sekalian silaturahmi, sekalian ngaji dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kamu ketemu sama Haji C, umpamanya lama nggak ketemu, yang kamu omongin apa ya, lucu-lucu paling kan. Ya boleh-boleh aja. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu. Yang berbeda ya. Jadi silaturahmi itu memang dibutuhkan oleh kita. Cari yang baik, ya. Gitu, ya. Belajar agama yang baik. Istilahnya masuklah di titik-titik itu. Sehingga termasuk memanjangkan umur itu kan di situ. Yang dulunya itu banyak dosa mulai mohon ampun kan begitu. Mulai mohon ampun, faham. Maunya udah mulai mohon ampun, kemudian kajian situ, nggak taunya di kajian situ ada mantannya. Nah, mohon ampunnya gimana nih terusan? Iya, jadi intinya insya Allah silaturahmi itu bisa, insya Allah ya, insya Allah atas izin Allah itu bisa memanjangkan umur, kemudian juga melapangkan rezeki itu insya Allah. Jadi cuma ya silaturahmi yang baik lah. Ya jangan yang aneh-aneh, karena dengan yang aneh-aneh itu bisa memendekkan umur. Umpamanya silaturahmi, ketemu perempuan di jalan atau di mana, kemudian nomor ini, kemudian silaturahmi ini, ya besok ketahuan sama istrinya, kan jadi memperpendek umur itu. Iya, dan memperpendek rezeki. Nah kan akhirnya nggak boleh, satu nggak boleh kemana-mana, yang kedua nggak boleh megang HP, gitu. Ya stres lah, stres sih seperti itu. Apalagi itu, stres itu. Itu bukan silaturahmi, itu kenalan awalnya. Cari-cari. Kamu lebih hafal lah yang begitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita bersilaturahmi yang baik di jalan Allah, ya insya Allah Allah akan membukakan rizki lah itu ya, panjang umur itu rizki, lapangkan rizki itu juga rizki juga, lapangkan rizki itu kan banyak ya, kesehatan, kemudian macam-macam termasuk rizki dalam bentuk harta, kemudian jodoh untuk anak-anaknya, macam-macam lah itu ya di situ ya. Betul. Sehingga ayolah kita silaturahmi yang ada di jalan Allah aja. Amin. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya, belajar mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.